Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Halo adik-adik semuanya, gimana kabar kalian? Semoga tetap diberikan kesehatan selalu dan semangat untuk mengikuti kegiatan LOS pada hari ini. SMP Negeri 9 Surabaya, tiada hari tanpa budi luhur dan berprestasi. Oke adik-adik, kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial untuk mengisi kegiatan LOS pada hari ini. Ada Bapak Wakapolsek Tambak Sari, Bapak AKP Widiantoro SH, Bapak Aibtu Agus Wibowo SH, dan juga Bapak Brigadir Ardi. Untuk Bapak Widi bisa dilanjutkan perkenalannya untuk menyapa adik-adik yang ada di rumah, Bapak. Terima kasih. Saya AKP Widiantoro, jabatan Wakapolsek Tambak Sari, bersama dua rekan saya, Bapak Agus dari Babinsa, Babin Kamtimas Kelurahan Pacarkeling, dan Brigadir Ardi, Babin Kamtimas Kelurahan Rangka, sengaja hadir di SMP N9 pagi hari ini untuk memberikan pencerahan kepada adik-adik sekalian yang ada di rumah terkait dengan narkoba dan kenakalan remaja. Untuk itu sebelumnya saya akan perkenalkan dulu kepada Bapak Agus. Silakan Pak Agus. Terima kasih Bapak Wakapolsek Tambak Sari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya cintai dan saya banggakan adik-adik SMPN 9 Surabaya. Kami dari tim Polsek Tambak Sari akan memperkenalkan diri. Nama saya Aibtu Agus Wibowo SOS. Di sini saya akan memberikan penyuluhan terkait masalah kenakalan remaja yang mana akhir-akhir ini sangat meresahkan. Selanjutnya perkenalan dari rekan saya Bapak Adi. Monggo. Terima kasih Bapak Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adikku sekalian, siswa SMP Negeri 9 Surabaya. Saya selaku Babin Kamtimas Kelurahan Rangka, Brigadir Ardi, hadir ke sekolah ini untuk memberikan paparan serta pengetahuan tentang kenakalan remaja dan narkoba. Baik, terima kasih untuk mempersingkat waktu. Saya serahkan kepada moderator Mas Daru. Silakan Mas Daru. Nah adik-adik, kalian sudah kenal semuanya kan? Ada bapak-bapak yang hebat-hebat di samping saya ini. Oke, saat ini kita langsung mengajak ke Bapak Widi dulu ya. Mungkin bisa dijelaskan Bapak. Kalau narkoba itu kan nggak asing ya Pak di telinga kita gitu. Mungkin bisa dijelaskan narkoba itu apa sih Pak? Baik, adik-adik sekalian, saya jelaskan ya bahwa narkoba itu adalah ancaman terbesar bagi generasi bangsa kita ini. Ini ibaratnya adalah penjajah tanpa wajah. Jadi bisa menghancurkan siapa saja, kapan saja dan di mana saja. Untuk itu adik-adik sekalian jauhi pergaulan bebas. Dan saya bisa jelaskan bahwa narkoba ini atau narkotika ini adalah ada beberapa jenis. Yang pertama adalah bunga opium, kemudian heroin, kokain, ganja. Ini yang terbaru lagi adalah nama istilahnya adalah tembakau gorila. Kemudian ada ekstasi, kemudian karnopen. Ini karnopen ini obat yang bisa dibeli di apotek, tetapi harus menggunakan resep dokter. Kemudian ada juga jenis baru, keripik jamur dan sabu. Ini sabu ini adalah yang paling marak di Surabaya dan di Tambak Sari, wilayah kita ini juga banyak. Adik-adik sekalian harus berhati-hati, jangan sampai nanti karena pergaulan kenal dengan teman yang tidak bisa diajak istilahnya bergaul dengan sembarangan, akhirnya terjerumus ke sana. Dan adik-adik ketahui bahwa banyak sekali yang terlibat di usia-usia adik-adik sekalian, karena saya juga pernah menangkap
adik-adik sekalian hindari untuk bergaul dengan orang-orang yang tidak dikenal. Oke Bapak, kali ini saya mau tanya Pak, kalau dari jenis-jenis narkoba tadi seperti ganja, sabu-sabu, dan juga pil koplo itu perbedaannya apa sih Pak? Pil koplo ya, Iya, pil koplo dengan ganja atau sabu-sabu dari jenis-jenis tadi itu perbedaannya apa aja? ya. Kalau pil koplo itu sebenarnya ada dijual di apotek. Nah, itu masuk daftar G. Nah, daftar G itu harus dengan menggunakan resep dokter. Itu jenis obat-obatan. Kemudian kalau ganja ini adalah yang bisa ditanam. Nah, jadi penggunaannya daunnya itu dikeringkan, kemudian bisa untuk merokok. Nah, di apa namanya itu digulung gitu ya, linting itu kemudian dihisap. Itu sama bahayanya karena resikonya adalah atau dampaknya atau efeknya itu kalau menggunakan ganja itu halusinasi namanya itu. Jadi otak kita ini terhalusinasi dengan pikiran-pikiran yang menyenangkan gitu. Dan itu berbahaya karena akan nanti ketergantungan. Kemudian sabu ini adalah jenis amfetamin ya. Vitamin terbuat berbentuk serbuk. Jadi serbuk kayak apa? Gula. Nah, kayak gula itu nanti cara penggunaannya ya saya tidak bisa jelaskan sini, nanti adik-adik sekalian nanti menggunakan lagi ya. Iya. Nah, jadi yang jelas kita hindari semua itu karena itu adalah barang-barang berbahaya. Kemudian Pak, ini dari pertanyaan adik-adik, ini ada yang tanya Pak. Mungkin kalau anak noman itu katanya orang Jawa itu banyak polanya Pak, banyak tingkahnya. Nah, bagaimana Pak cara generasi muda ini bisa terhindar dari narkoba sendiri itu? Ya. Yang jelas adalah adik-adik sekalian konsentrasi dengan belajar ya. Belajar apa yang diarahkan Pak Guru, Bu Guru, ya itu yang harus ditaati. Orang tua itu juga penting. Kegiatan yang di luar rumah yang tidak artinya tidak tidak terlalu penting ya. Nah, tidak kecuali ada kegiatan yang berkaitan dengan sekolah, dengan agama, silakan. Yang jelas itu. Oke adik-adik, gimana sudah jelaskan penjelasan dari Pak Widi mengenai narkoba. Jadi kita sekarang beralih ke Bapak Aibtu atau Wibowo SH membahas mengenai kenakalan remaja. Dipersilakan untuk Bapak Aibtu Widarto atau Bapak Agus Wibowo. Ya, terkait masalah kenakalan remaja. Apa sih itu kenakalan remaja? Kenakalan remaja itu adalah suatu perbuatan atau suatu tindakan yang melanggar hukum, melanggar norma, melanggar etika yang dilakukan oleh anak usia dini, anak yang masih tanggung, anak masih di bawah umur. Nah, jenis-jenis kenakalan remaja itu apa saja? Satu, biasanya yang usia dini, sekolah-sekolah itu apa? Merokok. Kedua, tawuran antar geng. Oh ya, biasanya terjadi di Surabaya itu kayak gangster. Yang mana akhir-akhir ini kan banyak tuh gangster Surabaya yang meresahkan masyarakat, termasuk apa itu Jawara, Alstar, BRK, Barisan Remaja Keren, BRI, terus apa lagi BRA. Namanya juga aneh-aneh Pak. Aneh-aneh. BRI gitu Pak. Namanya bagus, tapi perilakunya sangat meresahkan sekali. Maka kemarin itu ibu dari waktu masih Bu Risma, itu wali kota kita itu
dia sangat peduli sekali, dia langsung terjun ke lapangan bersama Pak Kapolres untuk mencegah terjadi kenakalan remaja ini tidak terjadi. Yang mana akhirnya itu sering tawuran di satu tempat. Itu apa? Sistemnya apa? Dia pakai jaringan WA, ada adminnya juga. Jadi memanfaatkan media sosial dengan cara yang tidak baik gitu. Memanfaatkan media sosial dengan cara yang tidak baik, betul sekali. Jadi ada namanya ketua sukunya itu mengajak, mempengaruhi dan lain sebagainya, dan membuat berita-berita hoax bahwa kita ini di SMP 9 ini dihina, padahal nggak ada, hanya supaya bagaimana caranya supaya bisa terprovokator, bisa membentuk suatu ancaman bagi yang lain. Dan itu pun kenakalan remaja itu pun disebabkan oleh dua faktor. Faktornya apa aja? Faktor internal dan eksternal. Kalau internalnya itu biasanya dari dirinya sendiri, keinginan rasa ingin mencari jati dirinya. Aku ini apa sih? Aku ini bagaimana sih? Aku ini biar dibilang sok jagoan dan lain sebagainya. Itu internalnya dari diri sendiri. Yang eksternalnya itu biasanya dimulai dari lingkungan luar rumah, dari sekolah, dan dari bergaul bersama temannya dan lain sebagainya. Dua faktor itu. Makanya himbauan dari kami, himbauan dari Bapak Kepolisian, jangan coba-coba melakukan hal-hal yang menyimpang, melakukan hal-hal yang melanggar hukum. Tadi yang disampaikan oleh Bapak Kapolsek terkait narkoba dan masalah kenakalan remaja ini. Karena apa? Yang jelas kalau ketangkap polisi, diamankan oleh polisi, maka masa depannya akan terancam, akan dipenjara dan lain sebagainya. Maka dari itu kami himbau untuk semua adik-adik yang ada di SMP N9, jangan coba-coba melakukan tindakan-tindakan yang melanggar hukum. Nanti kasihan orang tuanya, kasihan gurunya, kasihan saudaranya, dan lain sebagainya. Oke Bapak, upaya dari pihak kepolisian sendiri untuk menanggulangi masalah kenakalan remaja itu apa ya Pak? Nah ini termasuk upaya juga. Kita mendatangi di SMP N9 ini, memberikan himbauan, memberikan sosialisasi, memberikan penyuluhan bahwa kenakalan remaja itu tindakan yang sangat tidak baik dan sangat meresahkan. Ini termasuk upaya juga. Yang kedua, kita dari pihak kepolisian itu ada namanya di setiap sektor wilayah masing-masing ada Pak Babin Kamtibmas, termasuk Pak Arti ini. Nanti jelas waktu-waktu bisa mengumpulkan melalui ketua RW-nya, ketua RT-nya, dan orang tuanya dan lain sebagainya, kasih penyuluhan dan lain sebagainya. Nah ini terkait ini juga sebentar lagi ini tanggal 17 Juni ya, adik-adik Surabaya kan mayoritas kan adik-adik bonek ya. Kami himbau kalau bisa tidak usah merayakan besar-besaran, tidak usah merayakan kegiatan untuk merayakan di ulang tahun itu, di perkumpulan. Karena apa? Kita tetap selalu memperhatikan kesehatan di musim pandemi ini. Jangan sampai terjadi hal yang sangat merugikan. Oke, terima kasih Bapak Aibtu Agus Ibo SH. Dimana tadi sudah jelas mengenai kenakalan remaja yang ada di Surabaya ini. Karena kita jangan coba-coba untuk menjadi pelajar yang nakal, pelajar yang tidak baik. Kita sebagai generasi muda, kita harus bisa menciptakan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif. Kemudian selanjutnya ada Bapak Brigadir Ardi yang akan menjelaskan mengenai berlalu lintas, Bapak. Baik, terima kasih Mas Jaru. Adik-adikku sekalian, saya cintai, saya banggakan. Adik-adik ini yang generasi penerus bangsa yang sekarang masuk SMP Negeri 9. Dan dalam hal ini ya, yang dimaksud dengan Mandaru, keamanan berlalu lintas. Keamanan berlalu lintas itu adalah kegiatan di mana seseorang itu berkendara di jalan dengan menggunakan roda 2 ataupun roda 4. Jadi dalam hal ini di jalan sudah ditentukan tentang bagaimana berkendara yang benar, bagaimana berkendara yang aman, sehingga
dinamakan dengan laka lantas atau kecelakaan lalu lintas. Jadi dalam hal ini kenapa seseorang berkendara itu harus memiliki SIM? Untuk sepeda motor ya, baru ya, SIM C namanya. Itu roda 2. Sepeda motor SIM C. SIM C. Dan untuk roda 4 itu SIM A. Jadi cukup itu aja yang ada ketahui. Dan dalam hal ini kenapa harus umur 17 tahun ke atas untuk memiliki SIM? Nah, itu kenapa kok harus umur 17 ke atas? Nah, ini baru. Karena dalam hal ini ya, kejiwaan seseorang itu dia tuh sudah bisa mulai mengontrol emosi dan jiwanya itu setelah umur 17 tahun ke atas. Nah, karena dalam berkendara seperti ini, orang kadang di jalan tren, di klakson, kalau dia emosinya sudah oke karena udah dewasa, aku ngerti ada yang menyalip, dia mikir. Oh iya. Kalau masih di bawah umur 17 tahun dan jiwanya masih belum stabil, di klakson aja udah marah akhirnya ngomong-ngomong lagi terjadilah ketegangan di jalan. Dan dalam hal ini dalam berkendara itu juga diperlukan kontrol emosi. Maka dari itu aturan yang ada 17 tahun ke atas sudah memiliki KTP, dianggap dewasa, baru bisa untuk mengurus atau mengambil SIM yang saya maksud tadi. Jadi dalam hal ini ada ini masih di bawah umur 17 tahun semua. Jadi saya sarankan tidak usah mengendarai motor sendiri karena memang belum waktunya untuk mengendarai motor. Jadi saya sarankan diantar orang tua atau yang sekarang yang lagi rame ya naik ojek, Ojek online gitu Pak. nah itu lebih aman. Karena apa? Syarat mutlak untuk berkendara itu harus memiliki SIM. Yang pertama, syarat seseorang untuk berkendara itu harus memiliki SIM, dan SIM itu bisa didapat setelah dia berumur 17 tahun ke atas. Jadi kembali lagi saya tekankan, adik-adikku tidak usah ke sekolah naik motor ataupun kemanapun naik motor, cukup dibonceng orang tua atau menggunakan jasa ojek online gitu. Atau mungkin kalau pengen sehat bisa naik sepeda angin. Nah itu lebih baik, naik sepeda angin itu lebih baik, lebih sehat. Karena apa ya, setiap hari kita naik sepeda itu kan seperti halnya olahraga. Ya. Meskipun hanya dikatakan dari belakang sekolah atau dari samping, kan lebih enak. Jadi sekolah tuh fresh ya kan, Ya. daripada kita harus naik sepeda motor yang memang belum waktunya kita untuk berkendara. Oke, sekian ada lima. Mungkin bisa dijelaskan Pak, keamanan berlalu lintas pentingnya untuk pelajar itu apa Pak? Oh gini, keamanan berlalu lintas pentingnya untuk pelajar gini mas. Yaitu yang saya sebutkan tadi, karena umur adik-adik sekarang ini masih di bawah 17 tahun. Jadi lebih amannya memang setiap hari mobilitas dari sekolah ke rumah atau dari rumah kemana itu tidak usah menggunakan kendaraan sendiri. Karena dalam hal ini kan adik-adik juga belum paham tentang aturan di jalan seperti apa ya kan. Ya. Terus hiruk-pikuknya kendaraan di jalan seperti apa. Jadi dalam hal ini lebih amannya memang adik-adik diantar orang tua atau menggunakan jasa ojek online saja. Sudah Pak. Mungkin ada adik sudah jelas mengenai penjelasan dari Bapak Brigadir Ardi keamanan berlalu lintas. Oke adik-adik sudah cukup jelas dari 3 materi dari Bapak-Bapak yang hebat. Untuk 3 materi tadi dapat kita simpulkan, yang pertama, kita sebagai generasi muda tidak perlu atau tidak usah mengikuti dari pergaulan bebas yang akan dirumuskan kita pada narkoba, serta jangan sampai kita mengikuti gangster-gangster yang sekarang marak di Surabaya khususnya. Kemudian yang kedua, kita sebagai generasi pelajar atau generasi muda selanjutnya harus tetap mematuhi aturan dalam berlalu lintas. Contohnya jangan memakai kendaraan roda 2 atau roda 4 sebelum memiliki SIM. Saya bersama Bapak Kepolisian juga menghimbau kepada teman-teman bonek ya Pak, untuk jangan merayakan secara besar-besaran. Ya mungkin bisa dirayakan di rumah sendiri-sendiri karena untuk menghimbau penyebaran COVID-19. Oke, terima kasih. Lemah telas Gusti Allah sing bales, lemah garing Gusti Allah sing keparing. Godhong salam kok dikum, ombo-ombo godhonge kenetu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.